stigmanya ya di Jogja itu UMR-nya rendah. Apakah harus kayak jenengan gitu punya banyak skill, punya banyak profesi dalam tanda kutip untuk bisa hidup di Jogja, Mas? Tidak terlalu sih, Mas. Kalau aku menghilangkan daganganku terus aku hidup dari konten, gak urip aku, Mas. Gak urip juga. Gak urip. Mungkin bisa dibilang kalau mau hidup di Jogja sebagai orang perantau, apalagi yang merantaunya cukup jauh ya, menurutku memang harus cari kerjaan yang pendapatannya di atas UMR 2-3 kali lipat lah, baru bisa hidup, Mas. Apa, Sendiri. Mas, modal awal untuk bisa jadi konten kreator dulu nih? Modal awal tuh trigger, Mas ya. Aku waktu itu ke-trigger dari TikTokers Lampung, namanya Aubimax, itu yang TikToker yang kuliah di Australia. Dia memviralkan Lampung gara-gara jalan jelek. Itu triggerku, Mas. Tiba-tiba aku kayaknya pengen bersuara juga. Ini buat tips teman-teman yang mau cari rumah murah di Jogja. Murah di Jogja. Di dalam ring road Jogja tuh ada daerah-daerah yang harganya tuh tidak semahal di daerah utara. Salah satunya adalah ada di bagian Jogja Barat Daya. Contohnya, Mas, Menayu. Menayu Pernah denger gak? Ini daerah-daerah indie untuk orang-orang utara. Daerah indie. Orang-orang utara gak bakal menyentuh daerah ini, Mas. Daerah-daerah situ itu dalam ring road, Mas, tapi lebih murah dibanding di sisi-sisi ring road lainnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di The Tribes, medianya rakyat Jogja. Kali ini masih di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup. Lama banget, Mas, sebenarnya aku nggak podcast. Oke. Maksudnya nggak jadi host gitu. Oh, biasanya? Biasanya di belakang layar. Gitu. Ini Gitu. kenapa nih tiba-tiba disuruh nge-host nih? Karena aku pengen ngobrol sama jenengan. Aku tahu alasannya ngobrol kenapa. Kenapa tuh? Karena kita Halan. Oke, semuanya kenalin J Arif. Halo, aku J Arif. Oke. Panggilannya Mas J. Mas J aja. Panjangannya? J Arif. Enggak, ini sebenarnya nama panggung aja. Oke. Nama sosmed juga tak pakai. Kalau nama asliku Zainal Arifin. Oh, dipanggilnya J nama panggungnya. Tak jadi nama usaha juga. J-Craft ya? J-Craft, Oke. betul. Nah, ini unik, Mas. Dirimu itu pengusaha, berarti stand up comedian, penyanyi, konten kreator. Sebenarnya iku nganu, Mas, apa ya? Pengen nyoba-nyoba. Oke. Lebih tepatnya gitu, pengen nyoba-nyoba. Tapi yang mana yang paling ini, Mas? Yang paling works ternyata? Sejauh ini yang paling menghasilkan tentu perdagangan. Yang bisa menghidupi saya, anak, istri sampai sejauh ini. Sektor real ya? Ya, itu realnya kita. Kalau yang lainnya itu hanya coba-coba dan hobi. Oke. Nah, kalau satu aja nih, jangan disuruh milih satu. J Arif tuh mau dikenal sebagai apa sih? Kalau sekarang, Yes. 2025, pengennya sih konten kreator. Konten kreator? Ya, 2025 ya. Oke. Kalau sebelumnya apa tuh berarti? Kalau sebelumnya mungkin waktu aku belum nikah gitu ya, belum nikah itu pengennya sih stand up komedian. Oke. Karena dulu ngejar banget, Mas. Apanya nih? Uangnya? Ngejar, pengen banget jadi stand up komedian terkenal. Oke. Ke Jakarta ikut audisi, Oke. tapi gagal terus. Ikut suci juga sempat berarti? Audisi suci ikut. Oke. Audisi suca ikut. Oke. Gagal, Mas. Gagal karena berarti nggak lucu. Salah satunya itu. Salah duanya materinya nggak clean sih. Jadi yang menurut kita udah clean, ternyata nggak clean. Akhirnya waktu audisi di-cut pernah gitu. Oke. Audisinya nggak cuma sekali 2 kali, Mas. Jadi beberapa kali ikut audisi, terus akhirnya memutuskan ya kayaknya stand up comedy bukan jalan hidupku. Oke. Cuma kepengenan aja ya, ambisi ya waktu itu. Waktu itu ya? ambisi, tapi sekarang saya udah di apa ya? Udah di pikiranku tuh sekarang ya udahlah stand up untuk hobi aja. Oke. Jadi aku nongkrong di komunitas tuh nggak ngejar materi dari stand up, Mas. Yang penting masih bisa ketemu teman-teman yang penikmat humor ya kan. Terus bisa kapan-kapan kalau bisa nulis ya open mic, nge-MC, gitu. Nongkrong gitu sih, Mas. Melepas penat aja. Kalau sekarang itu, Mas, aku nggak muluk-muluk di stand up sekarang. Oke. Tapi ini unik, Mas J. Jadi orang kan stigmanya ya di Jogja itu UMR-nya rendah, pendapatannya kecil gitu. Nah, apakah harus kayak jenengan gitu punya banyak skill, punya banyak profesi dalam tanda kutip untuk bisa hidup di Jogja, Mas? Jujur profesiku cuma satu, pedagang. Tapi yang lainnya menghasilkan dong maksudnya. Tidak terlalu sih, Mas. Oke. Kalau aku menghilangkan daganganku terus aku hidup dari konten, nggak urip aku, Mas. Nggak urip juga. Nggak urip. Oke. Kalau mungkin bisa dibilang
kalau mau sebagai perantau ya, aku perantau nih. Aku dari Lampung. Yes. Aku lahir dan besar di Lampung, baru kuliah di Jogja 2011. Kalau mau hidup di Jogja sebagai orang perantau, apalagi yang merantaunya cukup jauh ya, nggak punya saudara, menurutku memang harus cari kerjaan yang gajinya atau fee-nya, pendapatannya di atas UMR bisa 2-3 kali lipat lah, baru bisa hidup mas. 2-3 kali lipat? Harus mas. Karena apa mas? Ya kita misalkan udah punya anak istri mas ya. Betul, oke. Kalau sendirian mungkin ngekos oke mas. Kalau udah punya anak istri ngekos tuh mungkin awal-awal nggak apa-apa mas ya. Tapi kayaknya nanti makin banyak barangnya, makin anaknya 2-3, tetap harus ngontrak atau punya rumah mas. Oke. Nah untuk mewujudkan itu 2 kali UMR Jogja itu sama dengan 1 kali UMR Cikarang mas. Iya toh. Ini sedih tapi bener lagi. Iya bener. Makanya aku bilang nggak bisa kalau cuma 2 kali UMR Jogja, 3 kali bahkan 4 kali lah. Oke. Baru bisa kalau kamu emang perantau pengen hidup di Jogja, ya 3-4 kali UMR Jogja. Karena banyak kan mas perantau-perantau yang Banyak. kayak Jogja hidupnya enak di Jogja nyantai gitu, terus pengen stay aja lah di Jogja, tapi nggak mikirin ininya gitu ya mas ya. Ini sebenarnya harus dipikirin sih. Kalau Gimana mas caranya? Yaitu gimana caranya kamu punya pekerjaan yang gajinya 3-4 kali UMR Jogja. Yes. Nggak harus berwira swasta kok, nggak harus. Di Jogja itu banyak sekali ya. Kalau dia di IT mas ya, terutama di IT, aku ada teman-teman yang IT gitu, wah itu gajinya bisa 2 digit mas. Masih ada sekarang? Masih ada mas. Walaupun udah bubbling. Bubbling tuh gimana? Sorry. Maksudnya startup dan tech kan sekarang udah mulai pecah tuh. Masih ada mas. Masih ada Masih ya? ada, Yang berani mas. gaji segitu masih ada? Masih ada mas. Di Jogja? Apalagi yang kantornya tuh sebenarnya bukan Jogja. Apalagi yang sebenarnya kantornya bukan Jogja. Banyak mas. Soalnya kalau yang model-model orang lulus kuliah terus aku pengen stay di Jogja tanpa berpikir ini, lah mas 5 tahun balik kampung mas. Banyak mas temanku gitu. Aku pengen coba kerja di Jogja wes dia ya UMR atau di atas UMR dikit. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, paling lama 5 tahun lah. Pulang mas pasti. Romantisnya Jogja tuh hilang ya dalam segitu ya. Hilang, udah mulai tertampar kenyataan kali ya. Iya. Memang kita harus punya uang untuk hidup di Jogja ini. Kayaknya butuh hidup deh kita gitu. Iya, nggak bisa kalau cuma mengandalkan Jogja ini romantis. Harus gimana caranya itu ya? Realistis ya. Realistis. Itu dia realistis. Oke. Mas, sekarang kan dirimu konten. Di IG, TikTok, IG sama TikTok. YouTube masih? YouTube itu cuma mirroring untuk short. Oke. Yang vertikalnya udah nggak mas, nggak mampu aku mas. Kenapa mas? Aku nggak mampu karena aku nggak punya tim kan. Oke. Jadi aku ngerekam sendiri. Kadang kan kalau yang konten endorse gitu, aku memang minta bantu temanku, minta bantu teman Jcraft. Ayo bantu kita konten di sana, dibayar gitu kan. Tapi kalau nggak dibayar kayak aku konten sendiri kemana sendiri mas, ngedit sendiri, ngupload sendiri gitu kan. Nah kalau yang dari gini terus diedit jadi vertikal, nggak sempet waktunya mas. Nggak sempet waktunya. Karena ini adalah side tadi ya, atau sampingan gitu ya mungkin ya mas ya. Yang utama tetap jadi pedagang tadi gitu. Pedagang online. Mas, aku nonton kontenmu asik. Oke. Aku bawa sesuatu mas. Waduh. Ya Allah. Jadi Mas J ini suka banget bikin tutorial Rubik ya mas ya? Dulu waktu itu. Berapa sih? 4 tahun 5 tahun yang lalu gitu ya? Iya. Dulu aku ikut komunitas paguyuban Rubik Yogyakarta. Oh iya, rame ya. mas? Nggak tahu sekarang mas ya. Kalau dulu rame mas. Zamannya Kevin Anggara masih mainan Rubik? Masih. Aku lupa nama-namanya. Soalnya kan aku dari SMA di Lampung emang udah gabung Laruku. Lampung Rubik Cube Community. Terus salah satu tujuanku ke Jogja tuh pengen gabung PRJ, Paguyuban Rubik Jogja. Habis itu aku mental mas. Karena? Jujur, aku nih mahasiswa bidik misi mas. Nah, dan ini mahal-mahal ya? Ini tuh mahal-mahal mas. Aku cuma punya 3x3 mas. Dan pemainnya tuh mohon maaf ya dari etnis. Itu Rubiknya mahal-mahal dan komplit mas. 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6. Wah ada. Iya piraming, teraming, wah macem-macem. Saya cuma punya ini, akhirnya saya minder. Ya udahlah, tak mundur. Tapi komunitas di Jogja tuh emang seasik itu ya mas ya berarti ya? Asik mas. Wah aku sangat menikmati sekali hidup di Jogja mas. Seberapa suportif mas yang jenengan rasakan? Jenengan kan dari perantauan gitu, terus mencoba mencari komunitas lah di Jogja gitu kan tadi kan ya. Seberapa mendukungnya nih orang-orang Jogja terhadap perantau dan komunitasnya tuh bisa ngerangkul kayak gitu menurut
justru di komunitas itu kita bertemu perantau-perantau lain, Mas. Oke. Jadi bisa dibilang kalau perbandingannya paling nggak nyampe 50% orang Jogja aslinya ya. Oke. Ini di komunitas yang saya ikuti ya. Nanti beda komunitas beda. Kalau komunitas warga Pleret ya pasti orang Pleret semua dong. Itu lebih ke Karang Taruna Mas kayaknya. Karang Taruna. Komunitas yang saya ikuti malah justru orang Jogjanya di bawah 50%. Oke. Sisanya perantau-perantau. Oh, jadi asik ya. Asik. Benar-benar orang-orang baru dan dirangkul gitu ya. Sesuai Betul. dengan niche atau hobinya masing-masing itu tadi ya, Mas ya. Oke. Kita balik ke konten, Mas. Kalau mau sambil disusun nggak apa-apa. Oh iya, BTW rekor jenengan berapa, Mas? Dulu pernah 12 detik. 12? Ya, dulu Mas ya. Oke. Aku tuh paling cepet kayaknya 30-an, Mas. Itu SMA kayaknya. Nah, kamu gabung PRJ juga? Enggak, dulu aku di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Jadi aku sempat ke Kalimantan terus balik lagi ke Jogja. Wong di sih jane kowe iki. Lahir di Jogja. Lahir di Jogja kan. Cuman bapakku rantau. Oh. Bapakku harus kerja ke sana jadi aku harus ikut. Oke. Gitu. Terus balik lagi pas kuliah juga. Kuliahnya di UMY. Kuliahnya di UMY. Ini jadi interview aku Mas jadinya. Oke. Mas, jenengan tuh konten berarti nggak ada timnya? Nggak ada. Nah, pakai HP Mas? Pakai HP. Serius? Oke. Pantas konten jenengan cuma gini ya? Ya. Terus ngobrol tentang Ngomong Jogja sendiri, ya. yang sekarang. Ya. Oke. Apa Sendiri. Mas modal awal untuk bisa jadi konten kreator dulu nih? Modal awal tuh trigger Mas ya menurutku. Trigger. Kamu ke trigger nggak? Aku waktu itu ke trigger dari ini Mas. Ada TikTokers Lampung namanya Aubimax. Tahu nggak Mas? Lagi aku Mas. Aubimax itu yang TikToker yang kuliah di Bima, Australia. Bima. Bima. Tahu Kan? Ya. Dia memviralkan Lampung gara-gara jalan jelek. Oke, ya. Nah, gara-gara itu orang tuanya di Lampung Timur. Saya juga lahir di Lampung Timur nih. Oke. Keluarganya tuh didatengin Polres Lampung Timur. Terus pokoknya ngeri lah Mas itu. Padahal dia menyuarakan tentang jalanan yang rusak. Bener, menyuarakan suara rakyat lah ya. Nah, itu triggerku Mas sebagai orang Lampung. Tiba-tiba aku kayaknya pengen bersuara juga. Oke. Jadi aku pertama kali ngonten 2023. Oke. HP masih Android. Aku waktu itu bikin perbedaan orang Jogja dan orang Lampung ketika kritik daerah. Oh. Nah, Oke. Dengan kiblatnya si Bima ini. Iya, tapi lama-lama malah aku diserang orang Lampung. Apa orang Lampung emang gak suportif ya Mas? Gak tahu. Wah, ngeri. Orang mana kau? Gitu-gitulah pokoknya. Nggak usah jelek-jelekin Lampung, gitu-gitulah pokoknya kan pakai logat sana. Oke. Pokoknya akhirnya aku diserang orang Lampung. Ya. Wah, kayaknya nggak bisa deh aku ngonten tentang Lampung karena memang aku juga sekarang domisili di Jogja. Oke. Akhirnya dari situ beberapa kali aku ngonten Lampung kayak ketika orang Lampung pulang ke daerahnya, ketika masuk tol, wah mulus. Ketika keluar tol, wah masih begini gitu. Dulu ada konten kayak gitu, diserang Mas orang Lampung Mas, jangan jelek-jelekin Lampung ya, gitu-gitu kan. Hiperbola kamu berlebihan gitu. Oke. Kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, aku tak filter ngonten Jogja aja. Oke. Ngonten Jogja pun masih diserang Mas. Contohnya Mas? Contohnya ora ono wong Jogja ngomong ngono kuwi. Misalnya contoh aku ngomong Bantul tuh Bantul, Oke. bukan Mbantul. Udah wong Jogja asli ki. Gitu-gitulah Mas. Akhirnya kayaknya emang aku harus ngasih tahu ke publik aku tuh orang mana. Akhirnya dengan cara bioku tak tulis Lampung Jogja. Kalau ada yang ngomong, kalau ada yang nanya, pasti udah wong Jogja. Wong ndi kowe Mas? Cek bio. Gitu. Baca aja. Ya, beberapa kali aku kayak gitu Mas. Udah wong Jogja iki, ngaku-ngaku wong Jogja. Cek bio. Gitu. Memang saya bukan orang Jogja asli. Jadi udah diakuin aja lah biar. Ya. Tapi Lampung Jogja kayak jurusan bis ya. Putra Remaja. Rosalia Indah. Tapi for your information Mas. Gimana tuh Mas? Sekarang aku sudah KTP Jogja. Oke. Ya, Udah resmi jadi warga Jogja. Sudah resmi jadi warga Jogja. Jogja apa Sleman Mas? Bantul. Bantul. Lebih tepatnya Bantul kasihan. Oke. Karena saya ngontrak di sana. Saya belum bisa membeli rumah di Yogyakarta ya nih. Gimana Mas menurut dengan rumah di Jogja ini sebagai pendatang tuh gimana Mas? Impian yang menurutku bisa sih, bisa kok. Bisa. Kalau kita bener-bener niat, yakin dan mau usaha bisa. Meskipun saya belum membelinya ya. Tapi saya punya keyakinan bisa Mas. Masih achievable ya? Masih. Oke. Meskipun memang nggak bisa dalam waktu yang cepat. Iya. KPR berarti. Bisa salah satu alternatif KPR. Atau nabung tadi ya. Salah satu alternatif KPR atau beli tanah dulu. Oh, nyicil. Baru gitu nyicil ya. bangun. Atau apalagi ya?
nikah sama orang Jogja, punya warisan. Banyak sih Mas cara-cara yang bisa ditempuh. Ya gitu sih. Kalau aku memang masih mengusahakan, tapi aku belum KPR, belum beli tanah, masih nabung dulu. Oke. Itu kan Mas keluhannya warga Jogja. Tribes juga kan sering ngangkat tentang itu gitu. UMR kecil, harga tanah dan properti mahal, mana sedikit lagi gitu. Kalaupun dapat yang oke, yang murah harganya, terus di pojok, antara di gunung atau di selatan banget gitu. Susah Mas emang. Susah. Punya rumah di Jogja ini. Apalagi kalau dia ada impian pengen punya rumah di dalam ring road. Wah, udah gitu. Itu Mas siapin minimal 1 M. Tapi memang ada sih Mas sebenarnya Mas kalau mau nyari-nyari. Oke. Di dalam ring road Jogja tuh ada daerah-daerah yang harganya tuh tidak semahal di sini. Oke. Di daerah utara sini. Oke. Salah satunya adalah, ini malah tak bongkar ini. Ini buat tips teman-teman yang mau cari rumah murah di Jogja. Murah di Jogja. Maksudnya ini kita bilang di dalam ring road ya. Yes. Ada di bagian Jogja Barat Daya. Jogja Barat Daya itu. Ya. Jadi kalau Jogja Utara itu kan dari daerah di dalam ring road ya. Benar. Jalan Kaupaten sampai Maguwo. Iya betul. Itu sudah pasti MM-an Mas. Oke. Dalam ring road. Yang timur itu Banguntapan sampai Kota Gede. Itu pun MM-an. Oke. Iya kan? Yang selatan dari Kota Gede sampai ke Jalan Bantul pasti itu juga masih mahal Mas. Yang barat itu daerah seberangnya Unisa, Jalan Godean itu masih mahal Mas. Tapi kalau yang pojok barat daya itu menurutku masih lumayan lah. Barat daya itu berarti apa Mas nama daerahnya? Barat daya itu ya tak sebutin nama daerah-daerahnya ya. Ini menurutku, ini sepengamatanku ya. Oke. Lebih murah dibanding daerah di dalam ring road lainnya. Contohnya Mas, Menayu. Pernah denger gak? Ini daerah-daerah indie untuk orang-orang utara. Daerah indie. Orang-orang utara gak bakal menyentuh daerah ini Mas. Oke. Menayu, Jeblok. Terus Kersan. Bekelan. Terus daerah-daerah situ Mas, Padoan. Oke. Daerah-daerah situ itu dalam ring road Mas, tapi lebih murah dibanding ya itu tadi sisi-sisi ring road lainnya. Ini jebolannya mana Mas? Jalan Wates berarti? Enggak, dia itu antara ring road barat dan ring road selatan. Ring road barat dan selatan. Di pojok ring road barat dan ring road selatan. Oke. Kalau kampus terdekatnya kayak Alma Ata. UMY agak jauh. Ya. Agak jauh. Okay. Kalau dekat UMY udah mahal Mas. Nah daerah-daerah situ masih. Berarti ini mepet Madukismo itu ya Mas ya? Seberangnya. Kalau Madukismo kan selatan ring road. Okay. Ini di dalamnya. Oke. Bugisan tuh masuk ke dalam. Jomegatan. Nitip Prayan. Masjid Aceh itu ya berarti ya? Masuk. Kalau Masjid Aceh kan deket ring road. Yes. Itu masih rame Mas. Itu soalnya jalan masih mahal ya di situ ya. Aksesnya Trans Jogja lewat situ Mas. Nah kalau dari Masjid Aceh ke utara nanti ada Tugu Keloran. Ya. Belok kiri. Beloklah ke kiri. Nah daerah dalam situ Mas. Oke. Daerah dalam situ saya ya survei lewat HP sih Mas. Harganya masih relatif paling rendah dibanding daerah dalam ring road lainnya. 300 tanah doang kayaknya. Tanah sih. Doang. Mas larang. Tapi masih dibandingkan yang lainnya. Okay. Coba Mas di sini Mas. Di daerah Condong Catur dalam sini. Gak masuk akal Mas. Udah 1 meternya bisa 8 juta 10 juta toh Mas. Betul. Iya kan? Dekat kampus apalagi. Iya. Dekat mall gitu. Itu mahal Mas. Ini coba tak selesaiin dulu aja kali ya. Sambil ngobrol gak kita? Oh boleh sambil ngobrol. Oke. Balik lagi ke konten tadi Mas. Berarti tadi trigger ya yang pertama ya. Trigger, gimana caranya kamu tuh mau memulai konten harus ada trigger menurutku. Apa yang membuatmu mau konten? Oke, harus punya alasan ya. Ya. Oke, terus device Mas. Seberapa penting device untuk memulai mengonten? Kalau mau mulai ngonten sih Mas menurutku seadanya dulu deh Mas. Oke. Seadanya dulu, kayak aku dulu Android dulu nggak apa-apa. Yang penting tuh temanya Mas menurutku Mas. Punya niche-nya, udah nentuin gitu ya. Temanya dia mau bahas apa? Oke. Kalau bahas Jogja memang menurut laris banget sih kayaknya ya. Karena Jogja itu banyak banyak peminat gitulah ya. Tapi tentu kita jangan melupakan konten kreator lain yang sudah membahas Jogja.
Gimana caranya sih kamu bisa beda dengan yang lain? Oke, apa yang membedakan J Arif dengan konten kreator lain tentang Jogja? Jogja ya. Kalau aku kenalnya, setahu saya kayak misalkan Theo Joksel, dia tuh lebih ke arah Jogja Selatan, Bantul. Skenanya Jogja Selatan lah ya gitu. Terus Burhanuddin, itu ke Gunung Kidul. Betul. Terus Mbak Cinta, itu lebih ke romantisme Jogja. Benar. Terus Mas B. Ada Mas B. Dia lebih ke arah-arah Jogja tapi sering juga ke food vlogger juga sih. Kulineran ya. Kulineran juga sering sih dia. Dia lebih sering ke jalan-jalanan gitu loh. Kalau aku lihat kontennya tuh mesti di jalan gitu sih. Terus konten Jogja lainnya ya banyak sekali yang kuliner sih. Kalau si Amin Klaten tau nggak Mas? Amin Klaten. Nggak tahu lagi aku Mas. Dia sering sih konten tentang Jogja. Tapi dia di Klaten. Jogja Klaten, tapi lebih seringnya ke kuliner. Ya banyak ya kayak Java Foodie, Mas Agus Julian itu deodoran tentang, itu ya. Deodoran tentang Jogja tapi fokus ke kuliner. Nah gitu. Nah, aku sejauh ini pengennya ngasih trivia gitu sih Mas. Trivia tentang Jogja yang mungkin banyak orang yang belum tahu atau sudah tahu tapi dipertegas lagi gitu aja sih. Jenengan taunya dari mana Mas? Trivia. Ngalami sendiri atau searching? Ada yang ngalami sendiri, ada yang searching tentunya. Tidak semuanya aku mengalaminya, jujur sih. Tribes itu kan akhir-akhir ini juga sering banget ngangkat trivia tentang Jogja Mas. Sebenarnya kayak kita juga ngangkat beberapa SMA yang ternama gitu, SMA terbaik, SMP terbaik gitu-gitu. Dan kita tuh sama Mas, kita dapat sambutan yang hangat juga sebenarnya dari warga Jogja. Oh iya, aku pernah nih sekolah di situ. Gitu-gitu nggak responnya? Betul. Aku pernah sekolah di situ. Iya, nih anakku sekarang lagi sekolah di situ. Doakan anakku masuk situ ya. Iya bener. Ada juga Mas kayak aku udah diterima nih di SMP sini. Besok baru mau mulai gitu misalnya. Pokoknya gitu. Mereka seneng aja kalau tempatnya dibahas. Yes, benar. Kayak kadangan tuh UTDI disebut lur. UTDI disebut lur. Daerahku disebut lur gitu-gitu udah seneng mereka gitu. Pernah gak Mas dihujat gara-gara salah ngasih trivia gitu misalnya? Atau ada yang nggak terima gitu disebut misalnya? Nggak terima tentang konten ya? Yes. Ada sih Mas. Pernah saya bahas Prambanan Mas. Mitos. Prambanan itu lebih ke daerah. Prambanan masuk Jogja atau Klaten. Padahal udah tak kasih ini Mas. Udah tak kasih resmi lah ya. Ini resmi. Google Map juga bilang kayak gitu. Semuanya bilang kayak gitu. Bahkan pokoknya intinya tuh Candi Prambanan masuk Sleman. Parkiran terus tiketing masuk Klaten. Tapi tetap ada yang ngotot Mas. Tetap ada yang ngotot. Pokoknya Prambanan itu milik Klaten sampai miso-miso gitu. Ada masih gitu Mas. Ada orang-orang gitu. Terus apa lagi ya? Yang nggak terima ada Mas. Misalkan kayak kita bikin konten ini agak internal sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin buat pengalaman juga sih ya. Kita kan konten tentang Jogja gitu. Aku kan sering ya bikin konten tentang kampus gitu ya. Ada yang 5 kampus terbaik. Model-model gitu. Ada Mas konten kreator juga. Tapi dia tuh nggak terima ketika aku bikin konten tentang kampus juga gitu loh. Dia konten kreator kampus juga? Iya. Dia nggak terima kalau ada konten kreator lain yang bikin sama kayak dia? Iya. Ini nyata Mas, real. Japri atau komen? Kebetulan kita dulu kenal gitu. Gitu. Dia nggak terima gitu lah. Ya menurutku agak aneh ya. Iya nggak sih? Menurut sampean gimana kalau model kayak gitu tuh? Ya itu kayak kalau aku nyebutnya kayak kepiting Mas. Kepiting? Iya. Apa tuh? Jadi kepiting itu kalau kita taruh di ember, kalau banyak kepiting kita taruh di ember, terus ada yang mau keluar, temennya bakal narik. Jadi dia nggak suka lihat temennya sukses lah intinya gitu. Iya, bisa jadi gitu sih. Mungkin konten dia kan lebih rame dari konten dia. Di bagian itu memang Mas. karena faktanya kenapa aku tahu dia marah, kenapa aku tahu dia nggak terima dan marah gitu ya. Kontenku dijiplak. Kontenku dijiplak, plek ketiplek. Seisi-isinya. Dan kontenku lebih dari 1 juta, konten dia nggak nyampe itu. Ya itu sih, ya sampai maksudnya kenapa sih orang bikin konten kampus nggak boleh gitu? Padahal aku konten kampus tuh nggak cuma satu itu loh. Dari 2013 kalau mau ngecek kontenku banyak. Tapi emang nggak semuanya kampus. Karena Jogja kan di dalamnya kalau kita bahas Jogja mau nggak mau bahas kampus Mas. Ya nggak sih? Benar sih. Jogja kan kota pendidikan. Bahas kampus, bahas sekolah itu pasti. Mau nggak mau sih ya nggak sih? Karena ya identitas Jogja di pendidikan itu. Nggak tahu lah. Udah lupain aja orang itu.
Sampean kayaknya tahu juga sih orangnya. Apa kita sebutin ya? Enggak usah. Oke, Mas, jenengan kan sering ngulik trivia tentang Jogja, gitu. Pernah nggak ngangkat sesuatu yang orang tuh beneran kayak, oh iya ya gitu. Wah aku baru tahu lagi, baru denger lagi. Apa mas yang paling jarang orang tahu tentang Jogja? Ya salah satunya yang rame tadi tuh mas, 5 kampus negeri 5 kampus negeri yang jarang orang tahu. Oh ternyata kampus ini negeri toh. Nah itu mas, rame mas, 1 juta lebih. Jadi banyak orang yang nggak tahu kalau kampus ini itu negeri. Betul. Itu aku nyari-nyari juga itu mas. Aku pun waktu nyari, negeri loh. Aku juga kaget. Ternyata negeri. Oke, apa mas? MMTC negeri. Terus STPN, JKPN, bukan. STPN itu setelah sekolah tinggi pertanahan negara. Terus Poltekkes Kemenkes. Oh itu udah jelas Kemenkes. Terus apa lagi ya? Bahkan 5 ini banyak yang komen, masih ada lagi mas. Terus bikin part 2? Belum tak bikin. Aku takutnya yang marah tadi tambah marah. Ternyata UT itu negeri mas, betul. Ternyata UT. Aku baru tahu tuh mas dari komen-komenan orang-orang itu. Oh negeri tuh gitu. Terus apa lagi ya? Pol Bangtan Yoma. Apa ya mas? Poltekkes Pol Bangtan tuh apa ya? Ternyata negeri tuh mas. Yoma Yogyakarta Magelang. Yoma itu bukan reggae ya, Yoma bukan. Pol Bangtan Yoma tuh ternyata negeri. Terus apalagi ya? Banyak sih. Ya dari teman-teman yang komen-komen itu kadangan, oh kita juga baru tahu fakta-fakta menariknya ternyata. Terus habis itu ada yang request juga. Ini mas, ini. Banyak request gitu. Oh terus ternyata ada lagi mas yang banyak orang baru tahu tuh. 5 gedung tertinggi di Yogyakarta. 5 gedung tertinggi? Ya. Apa aja mas? Yang pertama tuh The Rich Hotel punyanya Sahid. Sampingnya JCM. Ya. Terus yang kedua tuh yang di Palagan Alana, Gedung 1 sama gedung 2. Terus nanti ada yang tower ketiga Yudhistira. Punyanya di belakangnya Alana juga. Terus Utara itu masuk juga mas. Utara yang di Jakal. Terus apa lagi mas ya? Aku lupa mas. Di selatan ada nggak mas di selatan? Tidak ada. Bahkan aku bilang 5 gedung tertinggi se-DIY, 5-5-nya di Sleman. 5-5-nya di Sleman. Terus wah berarti harus bikin yang versi kota Jogja, versi Bantul. Tapi ya harus riset lagi. Iya harus ngukur gedung kan mas. Enggak perlu. Kita cari data aja sih mas. Enggak perlu se-effort itu sih. Tapi ini nggak sih mas? Semakin lama bahas tentang Jogja semakin kerasa ketidakmerataannya nggak sih mas antara kabupaten-kabupaten di DIY ini? Nah itu sebenarnya itu tuh kayak mana ya? Kayak mana ya keluar ya? Kayaknya pemerintah Jogja tuh sudah menyeting itu sih mas. Jadi dikhususkan gitu memang. Iya mas, kayak contohnya pembangunan yang ke arah metropolitan itu memang difokuskan di Sleman. Karena kalau misalkan aku nggak tahu ya alasannya apa ya, tapi kayaknya ke arah sana sih. Simpelnya gini deh, mungkin kita semua udah tahu ya, di Bantul itu di luar ring road ya khususnya ya, itu untuk izin Indomaret dan Alfamart aja sesusah itu katanya. Meskipun kan bikin konten nyari Indomaret di Bantul Selatan, itu juga lumayan rame itu. Nah di situ akhirnya aku nemu satu fakta mas. Ternyata dalam periode kepemimpinan Bupati yang kemarin, itu sudah mulai dipermudah lah kasarnya ngomong. Izinnya kayaknya ya, karena sudah mulai banyak mas Indomaret baru yang hadir di selatan Bantul, di luar ring road Bantul. Kalau yang Bantul yang utara kan ya nggak usah ditanya lah ya, dibangun Tapan maju dikit Alfamart, Indomaret. Sewon juga ada beberapa. Sewon, Kasihan udah banyak. Nah kalau selatan tuh dari konten itu aku baru tahu mas. Ini udah ada loh mas baru, di sini udah ada loh mas baru. Absen mereka ya? Mereka ngabsen. Ternyata ada yang komen juga itu efek dari bupati yang kemarin itu. Kayaknya memang sudah memperlunak, kayaknya mas ya. Atau gitu bupati itu yang menghalang-halangi mas? Bukan dong, kan dari sebelumnya. Tapi mungkin ada alasan sih. Cuma aku nemu komen yang cukup bagus mas. Apa tuh mas? Pas tentang Bantul ini ya? Tentang Bantul, yang aku bikin konten tentang bioskop.
Oke. Di Gunung Kidul ada bioskop. Nah, orang Bantul sama Kulon Progo yang lagi merenung itu loh, aku bikin gitu kan. Ternyata ada yang membela mati-matian Bantul. Ada juga Mas. Ada. Mereka bilang gini, nggak apa-apa Bantul nggak punya bioskop. Kalau pengen nonton bioskop kan tinggal ke kota deket. Oke. Tapi ada komen yang menurutku bagus Mas. Kalau kayak gitu pemikirannya, semua orang Bantul tuh ya, setiap nonton bioskop, pajak, hiburan segala macam masuknya untuk kota dan Sleman. Bener juga. Iya kan? Iya. Semua orang Bantul kan ibaratnya kepadatannya nomor 3 ya setelah Sleman dan Kodia ya. Itu jutaan mungkin aku nggak tahu ratusan ribu atau jutaan orang Bantul tuh kalau nonton nge-mall, semua pajak hiburannya main kayak main kids fun gitu loh, apa sih namanya, time zone gitu. Semua pajaknya masuk ke kota dan Sleman karena Bantul nggak ada sama sekali. Bener ya, pariwisata juga nanggung ya di Bantul. Pariwisatanya ya Laut Selatan, gitu-gitu. Nah, aku jadi, oh ya juga ya, sebenarnya ini bisa jadi pertimbangan sih. Kasih satu aja deh. Bantul kan daya belinya juga udah mulai bagus sih Mas. Oke kok. Udah bagus, oke kok. Mereka kerjanya juga kan di kota di Sleman juga. Bahkan pendatang itu Mas, kayak termasuk saya gitu ya, dan pendatang-pendatang lain, kayak aku ada temen yang akhirnya bisa membeli rumah. Ya ke Bantul Mas belinya. Sleman nggak kejangkau Mas. Nggak bisa ya. Saya ada teman satu angkatan sudah berhasil membeli rumah di Pleret. Kalau mau nge-mall ya ke kota atau ke Sleman. Pasti. Padahal ya para pendatang-pendatang yang berarti sekarang gen milenial ya, yang sudah masuk usia nikah, usia punya anak satu, kayak aku milenial gitu. Ketika memutuskan beli rumah dengan budget pas-pasan, Bantul pilihannya Mas. Oke. Bantul. Kalau mau ke Kulon Progo pikir-pikir 2 kali. Gunung Kidul pikir 3 kali. Gak mikir, kayaknya nggak usah deh. Kejauhan lah kerjanya di sini. Kulon Progo juga gambling kan Mas? Apakah bandara bakal berimpact itu gitu untuk kehidupan di Kulon Progo sana? Kalau aku lihat sih, aku beberapa kali sih ya, lumayan sering lah ngelewatin atau ke bandara gitu ya. Lumayan banyak sekarang hotel-hotel di sana ya. Bener. Hotel-hotel banyak, terus kos-kosan banyak Mas, karena untuk apa namanya, para pekerja-pekerja bandara itu loh Mas. Lumayan berefek sih. Ada kereta juga kan, pegawai kereta, tentu stasiun baru. Lumayan lah menurutku, bagus lah Kulon Progo ini. Iya, tinggal nunggu progresnya aja kan berarti. Tinggal nunggu progres, nanti tol sampai ke Kulon Progo, tapi terakhir itu tol sampai sana itu. Iya, benar. Masih lama itu. Oke Mas, terakhir aku mau buat nutup podcast ini, aku ngambil ide kontenmu. Apa tuh? Top of mind kalau nyebutin daerah-daerah ini. Daerah-daerah indie. Daerah-daerah ini, kabupaten-kabupaten di DIY. Top of mind-nya apa? Kita mulai dari Sleman. Nama daerah indie gitu ya? Enggak, bukan. Apa sih? Kalau aku nyebutin kata ini atau kata daerah ini, apa yang terbesit pertama kali di pikiran? Oh, gitu. Oke. Kita mulai ya, dari Sleman. Sleman UGM. Sleman UGM. Iya. Oke, top of mind-nya kalau Sleman UGM gitu langsung. Menurutku sih. Oke. Terus Gunung Kidul. Gunung Kidul Walang Goreng. Iya lagi. Entah kenapa Gunung Kidul Walang Goreng di pikiranku Mas. Oke. Kulon Progo Mas. Kulon Progo Temon. Itu nama daerah di Kulon Progo. Nama daerah di Kulon Progo. Temon. Oke. Bantul. Palbapang. Perapatan Palbapang. Entah kenapa diksi Palbapang tuh cukup lucu aja. Iya. Cukup angker tuh Mas tapi. Oh iya. Katanya ada mitosnya. Katanya nggak boleh lewat sana kalau orang mau nikah ya. Betul. Waduh. Kita pernah bahas itu tuh. 5. Banyak yang setuju. Iya bener. Terus yang terakhir. Kota Mas. Kota TPS Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja podcast bareng J Arif hari ini. Makasih Mas J. Oke, sama-sama Mas. Udah menyempatkan waktu hari ini. Thank you banget. Kita banyak ngobrol tentang Jogja, tentang dunia konten juga. Semoga nggak kapok, Mas J. Oke, tentu tidak kapok dong. Oke, aman. Itu aja teman-teman. Jangan lupa nonton video The Tribes lainnya dan sampai jumpa lagi di next video. Bye. Bye-bye.